Bagimu Yesus kami percaya, Yesus ku percaya padamu. Haleluya. Engkau satu-satunya yang bisa kami andalkan dan kami percayai dengan segenap hati dan sepenuh hidup kami. Setiap orang yang mempercayakan diri kepadamu tidak akan pernah dikecewakan Tuhan. Dan kalau kami percaya kepadamu Yesus, itu artinya kami juga percaya kepada firman-Mu, kepada kebenaran-Mu. Sekarang waktunya Engkau berbicara kepada kami lewat perkataan-Mu sebagai gembala bagi setiap kami. Amen. Urapi firman-Mu Tuhan, urapi setiap telinga yang mendengar, setiap mata yang melihat, urapi setiap hati yang menerima taburan dari benih yang kekal ini. Dan beri kepada kami hati yang haus dan lapar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyambut kebenaran firman-Mu dengan penuh sukacita. Dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Semua yang percaya katakan Amin. amin. Sekali lagi beri kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Masa kemuliaan terbaik untuk Tuhan kayak begitu? Beri kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oke, silakan duduk Bapak Ibu dan saudara sekalian. Shalom. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Saudara, kita baru memasuki beberapa minggu awal di tahun yang baru, tahun 2020. Ya. Dan biarlah sepanjang tahun ini, saudara dan saya tetap mempercayakan untuk hidup kita di dalam Tuhan dan firman-Nya. Amin. 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 Dan kita membutuhkan firman-Nya sebagai pelita buat kaki kita dan terang buat jalan kita. Saudara, tadi pagi saya berkhotbah tentang mana. Mana berbicara tentang firman. Tuhan mau sebagaimana orang Israel menghargai mana dan memakan mana setiap hari. Tuhan juga mau saudara dan saya sebagai orang Kristen, kita makan firman Tuhan. Kita membaca merenungkan firman Tuhan itu juga setiap hari. Tidak hanya ketika hari Minggu jam 5 sore dengar khotbah, bukan. Ya. Nah, saudara, ketika kita berbicara tentang kebenaran firman Tuhan, tahukah bahwa sebenarnya kita tidak bisa hidup di luar firman? Kita tidak mampu berbuat apa-apa. Keberhasilan saudara, pencapaian prestasi hebat 5 bintang di pundak saudara, dengarkan saya, itu semua karena firman. Karena kebenarannya lah yang menuntun kita kepada hal-hal yang seperti itu. Amin. Amin. Saya mau ajak saudara membaca di 2 Timotius 3 ayat 16. Saya ingin melengkapi khotbah saya pagi tadi. 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16 dan yang ke-17. Saya akan baca. Sudah ketemu semua? Katakan amin kalau udah ketemu. Amin. Oke. Saya akan baca segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara, segala tulisan yang diilhamkan Tuhan itu apa? Itu firman, itu mana. Dan itu ada 4 manfaat. Tetapi semua manfaat dan berkat dari firman, kuasa di dalam firman, tidak bisa kita alami kalau kita memperlakukan firman Tuhan dengan setengah hati. Ini kebenaran yang saya mau sampaikan kepada saudara. Seperti apa saudara memperlakukan firman Tuhan, maka sama seperti itu juga firman Tuhan memperlakukan hidup saudara. Amin. Amin. Kalau saudara serius dengan firman, firman juga akan serius dengan hidup saudara. Kalau saudara punya kesungguhan dan komitmen luar biasa untuk firman setiap hari, maka firmannya, kuasanya, berkatnya, kesembuhannya setiap hari juga akan dinyatakan dan dilimpahkan atas hidup saudara. Amin. Amin. Perhatikan kata diilhamkan. Kata diilhamkan di dalam ayat ini sebetulnya lebih tepat diterjemahkan dari bahasa aslinya dengan kata dihembuskan. Jadi segala firman, segala tulisan yang di dalamnya ada hembusan nafas ilahi saudaraku, itu adalah firman. Itu adalah kebenaran. Itu bukan tulisan atau rekayasa manusia.
Tapi itu adalah kebenaran yang datangnya dari Tuhan. Lewat apa? Lewat dia menghembuskan kehidupan, menghembuskan nafas kehidupannya. Ya. Nah, saya juga mau ajak saudara melihat satu ayat lagi yang merupakan ayat yang paralel dengan ayat ini. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7, nanti kita balik lagi ke 2 Timotius 3 ayat 16. Saya baca ya, Kejadian 2 ayat 7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan apa? Menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Saudara, cara Tuhan mencipta manusia itu berbeda dengan Tuhan menciptakan bumi, langit, alam semesta serta segala isinya. Ketika Tuhan menciptakan terang, dia berfirman jadilah terang, terang jadi. Ketika dia menciptakan bumi dan semua alam semesta cukup dengan berfirman. Tapi ketika Tuhan menciptakan manusia, ketika Tuhan menciptakan saudara dan saya, Tuhan tidak dengan berfirman, tetapi dia mengotori tangannya. Dia ambil debu tanah dari bumi, lalu kemudian dari debu tanah itu dibentuklah sosok tubuh manusia sempurna adanya. Setelah sosok tubuh manusia itu selesai Tuhan cipta, dengan sangat perfect dan sempurna, tindakan Tuhan berikutnya itu luar biasa. Alkitab berkata di Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7, Allah menghembuskan ruah. Allah menghembuskan nafas kehidupan sehingga manusia itu jadi hidup. Jadi manusia itu berharga, manusia itu bernilai, manusia itu hebat bukan karena uang banyak yang saudara miliki. Bukan karena prestasi hebat dan pencapaian luar biasa yang saudara bisa capai. Tetapi hidup saudara berharga dan bernilai karena di dalammu ada hembusan nafas Allah. Amin. Hembusan nafas ilahi itulah yang membuat hidup saudara dan saya menjadi bermakna, bernilai. Kenapa? Karena hembusan nafas itulah yang membuat saudara dan saya segambar dengan rupa Allah. Imago Dei. Nah saudara, kalau manusia diciptakan dengan hembusan nafas Allah, maka makanan yang paling cocok untuk manusia yang dihembusi nafas Allah itu adalah tulisan yang dihembuskan nafas Allah juga. Dan itu adalah mana? Dan itu adalah firman. Jadi makanan yang paling cocok buat saudara dan saya untuk pertumbuhan, untuk memberi nutrisi rohani, untuk memberikan protein rohani buat saudara dan saya, itu adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan adalah segala tulisan yang dihembuskan nafas Allah itu. Itu baru cocok. Setuju? Setuju. Sama seperti sapi, itu cocoknya makan rumput. Singa atau harimau itu cocoknya makan daging. Saudara jangan coba sekali-kali ditukar. Ya, dibalik. Sapi kasih makan daging, singa kasih makan rumput. Singa kalau dikasih makan rumput, saudara, itu diare, saudara, mencret, saudara. Enggak bisa. Kenapa? Tidak cocok. Ya, makanannya enggak cocok. Kalau makanannya enggak cocok, itu akan menyerang lambungnya dan akhirnya seluruh tubuhnya akan terpengaruh dan bisa mati. Saudara. Yang membuat saudara bertumbuh itu makanan. Yang membuat saudara terpenuhi semua nutrisi, protein, vitamin, semuanya itu dari makanan. Saudara. Nah tapi perhatikan, makanan yang paling cocok untuk manusia rohani kita itu adalah firman Allah. Amen. Tulisan yang dihembuskan nafas Allah. Itu menjadi makanan yang cocok untuk kita semuanya. Nah saudaraku, tadi pagi saya menjelaskan ada 3 jenis makanan. Yang pertama adalah appetizer atau makanan pembuka. Yang kedua adalah main course atau makanan utama. Dan yang ketiga adalah dessert atau makanan penutup. Di antara 3 jenis makanan ini, yang paling memberi kita pertumbuhan, yang paling membuat kita jadi sehat, yang paling membuat kita bisa beraktivitas tanpa hambatan, itu adalah main course. Bukan appetizer, bukan dessert. Bahkan kalau manusia kebanyakan appetizer atau dessert, malah dia berpenyakitan. Tapi sayang banyak anak Tuhan menjadikan firman Tuhan hanya seperti
appetizer atau dessert saja. Kenapa? Hari Minggu jam 5 sore saya datang kok ke Bogajaya. Saya datang kok ke Betani. Untuk apa? Untuk ibadah. Saya kan juga dengar firman. Saya juga mengunyah firman, mencerna firman. Dari apa? Dari khotbah yang disampaikan. Betul, saudara. Hari Minggu jam 5 sore, saudara mendengar firman. Saudara mengunyah mana itu. Tapi dengarkan saya, itu tidak cukup untuk hari Senin, Selasa, sampai minggu depan. Kenapa? Karena mana hanya cukup untuk 1 hari. Mana tidak bisa disimpan untuk besok, apalagi untuk 1 minggu ke depan. Dan ketika orang Israel melakukannya, mana itu busuk dan berulat. Mana hanya dipersiapkan Tuhan, ketika dia beri hari ini, kita makan hari ini. Ketika firman itu jadi rema dalam hidup saudara, dengarkan saya, itu rema hanya berbicara dalam hidupmu hari ini. Bukan untuk besok. Atau saudara, nanti minggu depan dapat firman lagi. No. Itu artinya kalau itu yang terjadi, saudara menjadikan firman Tuhan dan memperlakukannya hanya seperti appetizer atau dessert saja. Tidak heran banyak orang Kristen yang sakit rohani. Sakit pencernaan rohani, saudara. Kenapa? Ya, high kolesterol, ya, kolesterol tinggi, kencing manis, ya kan, jantungan, saudaraku. Kalau kita berbicara tentang hal rohani, saudara, makanan yang paling cocok buat tubuh kita, buat kerohanian kita, itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan. Nah, kalau kita memperlakukan firman Tuhan sebagai makanan utama, sebagai main course, maka seluruh manfaat, seluruh berkat, seluruh kuasa dan otoritas yang terkandung dalam firman itu menjadi hak saudara. Itu akan dilimpahkan Tuhan dan dinyatakan di dalam hidup saudara dan saya. Tapi kalau kita memperlakukan firman Tuhan hanya mingguan. Kalau kita memperlakukan firman Tuhan dengan setengah hati, maafkan saya kalau saya harus berkata, tidak ada manfaat firman Tuhan dalam hidup saudara. Dan firman Tuhan tidak bisa menyatakan kuasanya di dalam hidup saudara. Apakah saudara tahu bahwa di dalam firman itu ada kesembuhan? Amin. Apakah saudara percaya bahwa di dalam firman ada berkat melimpah? Amin. Apakah saudara percaya bahwa di dalam firman itu ada semua berkat surgawi yang Tuhan sudah sediakan buat kita? Amin. Tetapi semua berkat itu tidak akan pernah dicurahkan dan kita alami kalau kita memperlakukan firman Tuhan seperti appetizer atau dessert. Kalau kita memperlakukan firman Tuhan dengan setengah hati, tidak dengan kesungguhan luar biasa. Saya mau tantang setiap jemaat di tempat ini. Perlakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh setiap hari. Karena mana harus dimakan setiap hari. Kalau engkau ingin mengalami hal-hal yang dahsyat dari Tuhan, perlakukan firman Tuhan dengan dahsyat juga setiap hari. Dan kalau itu engkau jadikan firman sebagai makanan utama, ada 4 berkat yang tadi ayat itu nyatakan di 2 Timotius 3:16. Itu yang akan Tuhan nyatakan. Balik ke 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Saya baca ulang. Segala tulisan yang dihembuskan Allah, firman Tuhan memang bermanfaat. Untuk apa? Yang pertama untuk mengajar. Yang kedua untuk menyatakan kesalahan. Yang ketiga untuk memperbaiki kelakuan. Dan yang keempat untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kalau 4 manfaat dan berkat ini dari firman kita alami. Waduh, hidup saudara akan dahsyat dipakai Tuhan. Amen. Hidup saudara akan luar biasa di dalam kelimpahan berkatnya. Yang pertama, manfaat firman Tuhan adalah mengajar. Apa sih artinya mengajar? Saya definisikan dengan sederhana saja. Mengajar itu artinya dari yang tidak tahu jadi tahu. Dan firman Tuhanlah yang mengajarkan kepada kita untuk tahu tentang kehidupan yang benar. Tanpa firman kita tersesat. Amin. Ya. Tanpa firman kita akan memilih jalan kita sendiri. Saudara. Tapi firmanlah yang membuat kita dari yang tidak tahu jadi tahu. Saudaraku, apakah engkau menyadari bahwa manusia banyak sekali yang dia tidak tahu dalam hidupnya. Saudara. Makanya jangan sok tahu. Coba beritahu kiri kanan saudara, jangan sok tahu. Kenapa jangan sok tahu? Karena kita banyak yang gak tahu. Saudara. Saya sering khotbah di sebuah gereja.
Ini gereja besar, jemaahnya puluhan ribu. Ada satu orang bapak tua yang kalau saya datang khotbah, saya selalu melihat dia duduk di baris paling depan di sebelah kanan. Ya, agak ke sana. Tapi baris paling depan. Lalu setelah saya selesai khotbah, saya turun dari mimbar. Ya, salah satu orang pertama yang menemui saya, biasanya bapak tua ini. Dia biasanya jabat tangan saya, dan kalimat pertama yang dia ucapkan selalu seperti ini. Pak, terima kasih buat khotbahnya. Saya baru tahu sekarang kalau ternyata maksud firman Tuhan itu seperti itu. Saudaraku, orang yang berkata kepada saya setiap kali saya selesai khotbah, saya baru tahu maksud firman Tuhan. Ini bukan orang sembarangan. Bapak tua ini gelarnya profesor. Dia dokter spesialis anak dan dia anggota Dewan Kode Etik Kedokteran di seluruh Indonesia. Orang ini senior di bidang pendidikan kedokteran. Oh, bapak tua ini orang yang dihormati, begitu banyak orang begitu respect. Orang yang jenius, pandai sekali. Jenius, mirip saya, saudaraku, jenius. Saudara kok enggak percaya sih kalau saya juga jenius? Percayalah dengan iman bahwa saya juga jenius. Amin. Setiap kali saudara, dia berkata, saya baru tahu sekarang. Ini bukan cuma orang rendah hati. Gelarnya profesor. Tapi dia berkata dengan jujur, saya baru tahu firman Tuhan. Orang biasanya kalau ilmunya makin tinggi, semakin menyadari banyak yang dia tidak tahu. Setuju enggak? Tapi kalau ilmunya cetek-cetek, saudaraku dangkal, kui malah sok tahu. Ya kan, wah sombong, jalan aja nantang malaikat saudaraku. Enggak mau lihat orang, ya kan? Keminter. Tapi orang yang ilmunya tinggi, biasanya saudaraku, dia akan cari tahu apa yang dia enggak tahu. Saudara. Tapi kalau orang ilmunya dangkal, justru merasa semua serba tahu. Dan lebih tahu dari orang lain. Jangan jadi orang Kristen yang sok tahu. Dengar khotbah hamba Tuhan, khotbah siapapun. Oh, ini pasti mau lari ke sini. Ini pasti mau menjelaskan. Oh, endingnya ini kayak sinetron Indonesia, saudaraku. Oh, baru setengah perjalanan dia udah tahu ujungnya, saudaraku. Itu orang Kristen sok tahu, saudara. Coba tanya kepada kiri kanan, saudara. Kamu sudah profesor belum? Kalau belum profesor, jangan sok tahu. Profesor aja selalu ingin cari tahu, saudaraku. Dia punya hati spirit teachable. Mudah diajar, selalu ingin dididik oleh firman. Untuk apa? Dari yang tidak tahu, jadi tahu. Dalam hidup ini banyak yang kita nggak ngerti. Banyak kita nggak tahu sebetulnya. Ada orang yang jago bisnis, tapi dalam bidang berkeluarga, memperlakukan karyawan luar biasa hebat, tapi memperlakukan istri luar biasa kacau. Oh iya, banyak saudaraku pengusaha Kristen yang kayak begitu. Banyak. Ya banyak, oh itu Ibu Gembala, banyak. Semoga itu bukan jeritan hati ya Bu. Saudara, ada banyak yang kita tidak tahu. Satu hari, saya melayani sebuah camp pria. Saya ini pembicara pria sejati, saya board of advisor pria sejati di Indonesia. Satu kali saya melayani di puncak. Ya, lalu setelah selesai saya khotbah beberapa sesi, seorang panitia mengantar saya ke airport, ke Bandara Cengkareng. Kira-kira perjalanan dari puncak Cipanas kira-kira 3 jam. Kami ngobrol banyak tentang kepriaan. Setelah saya tidak kenal dengan orang itu. Saya baru kenal di dalam mobil dalam perjalanan menuju ke bandara. Ketika dia mengantar saya. Sampai di bandara dia drop saya, dia langsung pergi saudaraku. Lalu saya terbang balik ke Jogja, ke kota saya. Ketika saya sampai di rumah saudaraku, belum sempat saya bercengkrama dengan anak istri, belum sempat saya melakukan hal lain. Tiba-tiba handphone saya bunyi. Rupanya dari orang yang saya baru kenal. Panitia yang mengantar saya ini yang baru saya kenal beberapa jam yang lalu. Dia telepon saya. Dan nada bicaranya sangat emosional. Marah-marah. Tapi dia tidak sedang marah dengan saya. Tapi dia sedang marah dengan istrinya.
Dan dia lampiaskan emosinya itu sama saya. Dia berkata, Pak, saya mau ceraikan istri saya. Saya kaget. Sudah. Ini orang baru kenal. Jaraknya Yogyakarta dan Jakarta. Hanya lewat telepon. Apa yang bisa saya lakukan? Saya berkata, kamu jangan ngomong sembarangan. Jangan pernah ada kata cerai keluar dari mulut kita. Oh enggak Pak, saya udah bulatkan hati. Keputusan saya sudah bulat, enggak gepeng lagi cerai Pak. Saya berkata, kenapa kamu mengambil keputusan mau cerai? Karena istri saya selingkuh Pak. Saya jawab, kamu jangan sembarangan menuduh kalau enggak punya bukti. Dia berkata, gimana enggak punya bukti Pak? Saya tadi di mobil enggak cerita sama Bapak, kalau hubungan saya dengan istri beberapa bulan terakhir ini buruk Pak. Dia kalau pergi enggak pernah pamit, saya SMS enggak pernah dibalas, saya telepon enggak pernah diangkat. Dia mau pergi begitu aja, dia mau pulang begitu aja. Dia enggak menganggap saya sebagai suami. Dan hubungan kami sudah buruk beberapa bulan terakhir ini. Dan satu hari, saya menemukan di handphone istri saya, ada SMS dari nomor yang sama dan ketika saya selidiki itu dari seorang laki-laki. Dan omongannya nyerempet-nyerempet Pak. Bapak tahu lah yang saya maksud. Dia berkata, tadi habis saya drop Bapak di bandara, saya langsung pulang ke rumah. Sampai di rumah ternyata istri saya sudah ada. Dan saya cecar dia dengan pertanyaan tentang laki-laki itu. Akhirnya istri saya mengaku. Kalau dia punya teman dekat seorang laki-laki. Dan istri saya mengatakan begini kepada saya. Kalau saya punya teman dekat laki-laki lain, memangnya kamu mau apa? Waduh, laki emosi, saudaraku, suami emosi. Ditantang istri seperti itu. Saya ambil keputusan bulat, enggak gepeng lagi Pak. Cerai. Saya udah telepon keluarga orang tua istri saya udah telepon keluarga besar saya. Saya minta mereka semua datang kemari besok pagi. Dan saya mau sampaikan kepada mereka, tidak ada kemungkinan lain kecuali cerai. Saya bingung juga. Saudara. Ini kan orang baru kenal. Saya terus mau menasihati apa? Saudara. Saya terus berdoa minta hikmat Tuhan. Lalu saya berkata di telepon, Pak, tadi waktu saya khotbah beberapa sesi, Bapak denger enggak? Oh ya, saya duduk paling belakang Pak, saya dengerin Bapak khotbah. Oke. Saya mau ulangi apa yang saya sampaikan tadi. Bahwa kapan waktu terbaik seorang suami mengasihi istri atau orang lain? Ketika orang lain tersebut tidak layak untuk dikasihi. Itu justru menjadi waktu terbaik seorang pria belajar untuk mengasihi. Sekarang kamu mendapatkan istrimu selingkuh. Istrimu enggak pantas untuk kamu kasihi. Tapi ini waktu yang terbaik. Kamu belajar untuk mengasihi dengan kasih agape. Jangan mengasihi dengan kasihmu sebagai manusia karena itu terbatas. Kamu sedang terluka dan marah. Belajarlah mengasihi istrimu dengan kasih yang kau terima dari kayu salib Kristus. Saya konseling sebentar di dalam telepon saudara. Dan saya ingatkan dia khotbah yang tadi saya sampaikan. Yang kedua saya berkata, segera telepon teman-teman pria. Minta mereka datang dan berdoa untuk kamu. Kamu tidak boleh sendiri pada saat seperti ini. Kamu harus ditemani oleh orang rohani yang lain. Karena kalau sendiri bisa ngawur tindakannya. So. Ya. Akhirnya kami putus hubungan lewat telepon. Beberapa hari kemudian dia hubungi saya lagi. Lalu dia berkata, Pak, akhirnya saya tarik balik keputusan saya untuk menceraikan istri Pak. Gak jadi bulat lagi gepeng. Saudara. Saya merenung apa yang Bapak katakan. Dan saya merasa bahwa inilah waktunya saya belajar mengasihi orang yang tidak pantas saya kasih. Saya mau menjalankan firman itu Pak. Saya mau firmanlah yang memimpin dan mengajar hidup saya. Saya bersyukur. Saya berkata, oke, saya bersyukur. Kamu belajar taat dengan firman Tuhan. Beberapa bulan kemudian dia hubungin saya. Dan dia berkata, Pak, saya bersyukur saya enggak jadi ceraikan istri saya waktu itu. Kenapa? Tuhan pulihkan hubungan kami, Pak. Istri saya sudah putus hubungan sama laki-laki itu.
Dan sebetulnya itu bukan perselingkuhan fisik. Hanya istri saya itu butuh teman yang mau dengar ceritanya. Lalu ketika saya datang ke Jakarta untuk pelayanan di satu gereja, dia datang dengan istrinya kejar saya karena dia dengar saya khotbah di situ. Kami ketemu lalu saya tanya, gimana kabar kamu dengan istrimu? Luar biasa Pak. Istri saya sekarang Pak takut akan Tuhan. Istri saya sekarang Pak, waduh mencintai ibadah. Hari Jumat aja sudah ngomong, aduh kok enggak minggu-minggu ya. Kenapa? Kepengen dengar khotbah. Kepengen dengar firman. Iseng-iseng saya tanya begini. Saya kepengen tahu apa yang membuat istrimu punya teman laki-laki lain. Akhirnya dia cerita. Dan seperti yang saya tebak, ternyata itu bukan teman selingkuh sebenarnya. Karena belum sampai kepada kontak fisik. Tapi kalau itu didiamkan terus berlarut-larut, pasti akan jatuh kepada perselingkuhan fisik. Ternyata saudaraku, dia cerita selama bertahun-tahun menikah, sampai punya anak 4. Dan anaknya mulai bertumbuh jadi remaja. Dia tidak pernah sekalipun memberi telinga dan hatinya untuk dengar kata-kata istri. Jadi istrinya kalau mau ngobrol, mau ngomong itu dia gak mau dengerin. Tapi kalau dia punya pendapat, istrinya harus ngikut. Apalagi pakai ayat, istri tunduk sama suami. Padahal itu hanya keinginan dia, saudara. Tapi kalau istrinya menyatakan keinginannya, dia gak pernah mau dengar. Kenapa? Karena dia didewasakan dan besar di dalam sebuah keluarga dengan sebuah filosofi. Istri itu hanya teman di ranjang dan teman di dapur. Wanita jangan dikasih hati, nanti minta amplah. Udah pokok cukupi aja. Kasih uang make up, uang belanja, ya kan? Uang untuk bayar pembantu listrik, udah. Yang penting kamu bertanggung jawab. Dia tumbuh besar dengan nilai itu. Dia berkata, Pak, saya ini pebisnis. Dan Tuhan berkati bisnis saya karena dia kaya raya. Dan dia juga seorang pelayan Tuhan. Khotbah, pimpin ibadah, ya, jadi pembicara. Dia urus karyawan dengan baik. Dia tahu tentang bisnis dengan luar biasa. Dia ngerti pelayanan. Tapi ada satu yang dia tidak mengerti. Bahwa yang namanya wanita itu harus didengar. Kalau wanita nggak didengar, dia akan cari telinga yang lain. Dan jangan salahkan kalau itu telinga laki-laki yang lain. Dia berkata begini, Pak, banyak hal yang sebetulnya saya sudah tahu. Tapi justru yang terpenting di dalam hubungan keluarga saya dengan istri, saya malah nggak tahu. Dan satu yang saya nggak tahu ini, hampir menghancurkan keluarga saya. Itu sebabnya saya bersyukur, Bapak menasihati saya waktu itu. Sekarang Pak, ketika saya belajar mau mendengar apa kata istri Pak, istri saya sudah nggak kepingin cari telinga lain. Dia berkata, saya harus jujur dan gentle mengakui. Kalau istri saya punya teman dekat laki-laki lain, sebetulnya yang salah adalah saya. Kenapa? Karena saya tidak tahu kebutuhan wanita. Wanita itu salah satu kebutuhannya, itu didengar. Saat-saat kebersamaan berkualitas, dia ngomong didengar sama suami. Waduh, buat istri itu lebih maknyus saudaraku daripada kue teo apek. Itu lebih, waduh saudaraku, itu lebih berharga daripada uang make up. Itu lebih berharga dari rumah mewah yang kau bisa sediakan. Banyak hal yang dia tahu, tapi ternyata ada juga yang dia nggak tahu. Dan yang dia tidak tahu hampir saja menghancurkan keluarganya dan hidupnya. Tapi firman Tuhan mengajar. Dari yang tidak tahu, jadi tahu. Manfaat firman Tuhan yang kedua, untuk menyatakan kesalahan. Daud berkali-kali, Tuhan selidik hatiku, uji aku. Saudara, satu-satunya orang disebut berkenan di hati Tuhan, itu hanya Daud. Hanya 2 orang, hanya 2 pribadi yang Bapak katakan mereka berkenan di hatiku. Di perjanjian lama hanya Daud, di perjanjian baru Yesus.
Jadi dalam urusan perkenanan kepada Bapa di surga, Daud itu disetarakan dengan Yesus. Luar biasa kan hidup Daud. Siapa yang bisa menyamai hidup Daud di dalam berkenan kepada Allah? Enggak ada. Tapi Daud menyadari banyak hal yang dia enggak tahu dan itu harus dibongkar keluar dari hati dan hidupnya. Supaya apa? Supaya dia makin serupa seperti yang Tuhan mau. Supaya dia semakin menjadi seperti yang Tuhan mau. Bagaimana caranya? Dia haus akan firman. Daud memperlakukan firman Tuhan itu setiap hari. Bahkan di dalam Mazmurnya dia berkata, setiap pagi aku datang kepadamu dengan korban Tuhan. Setiap hari aku menyimpan janji firman-Mu dalam hatiku supaya aku tidak berdosa. Daud memperlakukan firman Tuhan sebagai makanan utama. Sebagai main course. Itu yang membuat semua manfaat firman Tuhan dinyatakan dalam hidup Daud. Sehingga ketika Daud berbuat salah, firman Tuhan datang menyatakan kesalahan. Respon dan sikap hati Daud itu yang terbaik, dia bertobat. Beda dengan Saul. Saul salah dinasihati Tuhan, dia marah. Tuhan tegur, Tuhan berfirman lewat Nabi Samuel. Saul menjawab, Samuel, aku ini raja, tunjukkan hormat-Mu kepadaku. Padahal Tuhan yang menegur lewat Samuel. Jadi sebetulnya dia tidak sedang marah dengan Samuel. Saul sedang marah dengan siapa? Tuhan. Dengan Tuhan yang berfirman kepada dia dengan koreksi itu. Beda sekali dengan Daud. Daud itu berbuat salah. Tuhan datang lewat teguran firman, lewat Nabi Nathan, lewat siapapun, lewat orang biasa pun. Daud bertobat. Daud berkata, jangan-jangan itu dari Tuhan buat menegur saya, mendisiplin saya. Dan Daud bertobat. Saya punya anak rohani. Dia punya bisnis yang luar biasa. Dan bisnis dia berkoneksi dengan instansi pemerintah. Sekali tender, itu miliaran. Dan keuntungannya juga miliaran. Tetapi, karena ini berurusan dengan para pejabat di instansi pemerintah. Untuk menjaga hubungan baik, dia harus mengentertain para pejabat. Nah kalau pejabat itu lagi pergi keluar kota minta dia temenin butuh wanita, dia sediakan wanita. Butuh obat, drug, narkoba, dia sediakan obat. Lama-lama berubah. Dulu minta wanita, dia sediain satu wanita. Setelah bertahun-tahun dia lakukan itu, pejabat itu minta wanita, dia nggak sediain satu, dia sediain dua. Loh kok dua kenapa? Satu buat pejabat yang minta, satu buat dia. Ketika pejabat itu minta obat, dia berikan 2 ampul. Satu buat pejabat itu, satu buat dia. Satu hari dia dengar saya khotbah. Dan firman yang dia dengar, itu mencelikkan matanya. Firman ini menyatakan kesalahannya. Apa yang ada di punggungnya yang dia tidak bisa lihat, firman Tuhan yang nyatakan. Dan dia bertobat. Dan saudara tahu apa tindakan yang dia ambil? Dia tutup perusahaannya. Padahal perusahaan itu yang membuat dia jadi punya uang banyak. Dia berkata, firman Tuhan memberitahu bahwa bisnis yang saya jalankan ini tidak baik. Hidup saya akhirnya jadi rusak dengan saya mengentertain. Lama-lama saya mengentertain pejabat, saya juga mengentertain diri sendiri. Dan dia tutup perusahaannya. Begitu dia tutup, saudara tahu masalah besar terjadi. Dia nggak punya pekerjaan. Dia pengangguran. Satu persatu aset yang dia punyai dia jual. Mulai dari 1 mobil, 2 mobil, kemudian aset yang lain saudaraku. Lalu rumah dia jual, akhirnya tanah yang dia punyai dia jual semuanya. Dan tinggal di rumah sewaan. Dan saudara tahu dia menganggur dan harus jual asetnya tanpa pemasukan sama sekali. Itu enggak hanya 1-2 bulan. Itu bertahun-tahun. Tapi saya diberkati ketika dia bertemu dengan saya dan mengatakan begini, Pak,
Kalau Tuhan melihat bahwa semua uang yang saya dapatkan dari cara yang Tuhan tidak berkenan. Dan Tuhan mau habiskan dan Tuhan mau nolkan. Saya rela menjalani. Tapi ke depannya saya nggak mau lagi lakukan usaha-usaha yang tidak baik yang Tuhan tidak berkenan. Dan betul Tuhan habiskan semuanya. Sampai nggak cuma 0 tapi minus. Sampai terpaksa 2 anak yang dia sekolahkan di sekolah internasional, dia pindahkan ke sekolah biasa karena nggak sanggup bayar uang sekolahnya, sekolah internasional itu. Dia sampai mengalami betul di titik yang paling rendah. Dan saat itulah teman-teman dia mulai menjauh semua. Kenapa? Sudah nggak punya uang. Semua menjauh takut dipinjemin. Tapi orang yang saya ceritakan kepada saudara, hari ini diberkati Tuhan luar biasa. Dan sama seperti Ayub, Tuhan kembalikan semua yang dulu dari dia hilang, itu berkali-kali lipat. Sekarang, dia cerita kepada saya ketika dia menjadi seorang miliarder. Begitu banyak orang yang datang untuk mau bikin kerjasama bisnis dengan dia. Ada banyak orang datang mau jual bisnisnya ke dia. Dia berkata, sebagai seorang pengusaha, saya harus mengkalkulasi. Ketika kalkulasi dan hitung-hitungan saya, bisnis yang ditawarkan ini menguntungkan. Itu adalah kesempatan baik. Tapi setelah dia kalkulasi dan itu prospek, itu menguntungkan. Dia mengatakan ada satu hal yang saya lakukan. Saya berdoa. Saya minta Tuhan melalui firman-Nya menunjukkan kepada saya apakah ini bisnis yang Tuhan percayakan kepada saya. Sekalipun bisnis yang sedang ditawarkan ini sangat menggiurkan. Dari sisi kalkulasi hitung-hitungan pasti untung. Tapi kalau Tuhan berkata tidak. Kalau Tuhan tidak memberi damai sejahtera, saya nggak akan ambil Pak, sekalipun itu menguntungkan. Kenapa? Saya sudah belajar dari kejatuhan saya sekian tahun yang lalu. Lihat, dari seseorang yang hidup di dalam kesalahan menjalankan bisnis, firman Allah menegur dan menyatakan kesalahan itu. Sekarang menjadi pengusaha yang mau bangun usaha bukan hanya karena uang, karena keuntungan. Tapi karena Tuhan. Sekarang kami sedang terlibat di dalam pelayanan anak jalanan. Ratusan anak jalanan yang kami tangani. Baik di kota Jogja, sekarang sedang diekspand ke kota Kupang. Dan kami mau menjangkau provinsi-provinsi di seluruh Indonesia satu hari. Dan dia berkata, kalau Tuhan berkati saya Pak, saya ini hanya saluran. Saya ini hanya dipakai Tuhan sebagai salurannya. Orang ini menempatkan firman Tuhan sebagai makanan utama dalam hidupnya. Amin. Manfaat yang ketiga dari firman Tuhan untuk memperbaiki kelakuan. Untuk memperbaiki kelakuan. Kira-kira 10 hari yang lalu, saya ada meeting di Jakarta, meeting pria sejati, sekaligus ada event pria yang saya harus bicara di situ. Ya, yang saya harus khotbah di situ. Ternyata saudaraku, di acara para pebisnis itu, para pengusaha, ada seorang hakim dari Singapura. Hakim ini orang asli Singapura, warga negara Singapura. Dia anak Tuhan, orang Kristen sungguh-sungguh. Dan dia di sana di Singapura punya pekerjaan menjadi hakim keluarga. Tanpa keputusan juri, dia hakim tunggal, dia bisa putuskan masalah keluarga. Dan dia beritahu kepada saya bahwa dalam sehari itu dia bisa menyidangkan 12 perkara tentang keluarga. Urusan orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. Tapi yang terbanyak kata dia Muslim, itu adalah perceraian suami istri. Dan banyak yang mau cerai, minta cerai, itu orang Kristen. Bayangkan, sehari 12 kasus. Itu cuma dia satu hakim. Nah, hakimnya kan banyak. Dan dia berkata, angka perceraian di Singapura sedang meningkat luar biasa tinggi.
Nah, sama seperti di Indonesia. Kalau suami istri mau cerai, pergi ke pengadilan, itu ada mediasi. Ya kan? Hakim berusaha mendamaikan, sudahlah jangan cerai. Sama. Di Singapura juga begitu, dia berusaha untuk memediasi. Dia berusaha untuk memberi nasihat, didamaikan, saudaraku. Tapi dia berkata, rasanya tidak ada sedikit pun keberhasilan di dalam nasihat itu. Nah dia, saudara, mendengar pelayanan kami. Karena kami ini melayani banyak suami, banyak bapak, saudaraku, yang dulu hidupnya sontoloyo, dan akhirnya diubahkan. Dia dengar, dia sengaja terbang dari Singapura, dia datang. Dia mau dengar prinsip apa yang saya ajarkan di situ. Selesai dia dengar saya khotbah, dia berkata, Pak, ini yang saya cari. Kalau saya hanya diberkati lewat firman ini, hanya saya saja, saya menjadi orang Kristen yang egois. Rupanya, dia sedang mencari satu metode atau cara, gimana kalau ada suami istri datang minta cerai, sehari 12 kasus. Dia bisa mendamaikan baik suami baik istri, supaya nggak jadi cerai. Nah waktu dia lihat pelayanan kami, dia dengar prinsip-prinsip yang kami ajarkan. Dia berkata ini yang saya butuhkan. Nah sekarang kami sedang mengatur supaya di Singapura, ketika ada suami istri datang kepada dia untuk minta cerai, suaminya saudaraku itu akan dimasukkan di pelayanan kami, istrinya juga. Ya, supaya mereka dipertobatkan lebih dulu. Mereka diajar oleh firman Tuhan, ya, mereka dinasihati oleh firman, supaya mereka hatinya lembut. Setelah itu baru dia akan menyidangkan, dia akan memediasi lanjut. Dan dia berkata, firman ini yang kami butuhkan. Untuk apa? Memperbaiki kelakuan. Karena di Singapura, yang ngawur, yang ngaco bukan cuma pria. Wanita juga banyak yang ngaco. Benar. Pria-pria mulai lega. Dari tadi kok yang disikat pria terus sih? Ya bisa sekali-sekali istri lah. Di Singapura sudah kayak begitu. Di Indonesia ada nggak? Ada. Tapi persentasenya masih lebih banyak pria. Aduh balik lagi pria yang dikena. Ya. Memperbaiki kelakuan. Amin. Firman itu. Yang terakhir, yang keempat, firman itu punya manfaat untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudaraku, janganlah pernah mendidik orang lain atau anak-anak kita itu dengan peraturan. Karena peraturan itu akan selalu mengundang pelanggaran. Tapi kalau firman yang dididikkan, mereka akan hidup di dalam kebenaran. Amen. Aturan itu hanya akan membuat mereka melanggar. Ya, kenapa? Karena peraturan itu adalah Taurat. Saya kasih contoh ya. Kalau saudara masuk ke ruangan ini, terus di dinding gedung ini dipasang kertas, lalu ada tulisan begini. Dilarang pegang cat basah. Nah, kalau ada tulisan dan peraturan seperti itu akan jadi Taurat. Saya yakin banyak yang akhirnya malah pegang. Kenapa? Untuk membuktikan. Setelah pegang, oh benar catnya masih basah. Udah kadung pegang saudaraku. Tapi seandainya catnya masih basah pun, tidak ada larangan itu, nggak ada yang kepingin pegang. Betul nggak? Betul. Gara-gara ada larangan itulah, ada peraturan, orang jadi cenderung melanggar peraturannya. Itulah Taurat. Jadi jangan pernah didik anak-anak kita dengan Taurat. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Kalau kamu begini akan begini. Waduh, saudara, itu Taurat. Saudara. Tapi ketika kamu mendidik anak-anakmu, dengan apa? Hidupmu jadi teladan karena firman. Anakmu akan mengikuti apa yang kau lakukan. Karena anak-anak bukan pendengar yang baik, tapi anak-anak adalah peniru yang hebat. Ketika saudara melayani dan saudara menasihati orang lain, jangan dengan peraturan, tapi dengan firman Tuhan. Hidupmu yang jadi teladan, itu yang akan mendidik dia di dalam kebenaran, saudara.
Kalau engkau ketemu dengan seorang suami yang suka bersikap kasar terhadap istri anaknya, jangan kasih peraturan, itu dosa. Lalu dibukakan ayatnya begitu banyak untuk menunjukkan bahwa dia bisa masuk neraka gara-gara pukul istri. Enggak perlu. Tapi lewat apa? Ketika saudara menasihati dengan firman, saudara memberi teladan bahwa dulu pun saya melakukan itu. Tapi sekarang saya sudah bertobat. Saya berubah. Dan sekarang saya memperlakukan istri dengan kasih. Lewat firman yang dipraktekkan, orang akan dididik di dalam kebenaran. Ada 4 manfaat firman Tuhan. Mengajar dari yang tidak tahu jadi tahu. Yang kedua menyatakan kesalahan. Ketiga memperbaiki kelakuan. Yang keempat mendidik orang dalam kebenaran. Tetapi 4 manfaat ini kita nggak bisa rasakan. Kita nggak bisa alami. Ketika apa? Ketika kita setengah hati memperlakukan firman. Ketika kita memperlakukan firman hanya sebagai appetizer atau dessert saja. Ketika kita hanya bertemu mencerna firman ketika 1 minggu 1 kali. Jam 5 sore di tempat ini. No. Seperti apa saudara memperlakukan firman Tuhan? Maka sama seperti itu juga firman Tuhan akan memperlakukan saudara. Baca dan renungkan firman Tuhan setiap hari. Maka hidupmu akan ada di dalam kebenaran firman juga setiap hari. Amin. Saudaraku, saya merintis gereja pertama, tapi saya sudah resign dari gereja itu. Dari 20 orang menjadi beberapa ribu jemaat, lalu saya resign. Dan saya merintis gereja baru. Di mana pelayanan baru yang saya rintis ini, mayoritas non-Kristen. Ada di lereng Merapi, komunitas-komunitas kami di sana. Di lereng Gunung Merapi. Ya, nah, kira-kira setengah tahun terakhir ini, kami membuat program pemuritan yang namanya Hafruta. Ya, Hafruta itu kelompok pemuritan yang dilakukan oleh bangsa Yahudi, bangsa Israel sampai hari ini. Itu hanya terdiri dari 2-3 orang saja. Kelompok kecil. Tapi mereka saling bagi hidup, mereka saling mengingatkan, mereka saling membangun satu sama lain. Nah, kami melakukannya mulai dari apa? Membaca dan merenungkan firman, lalu dia berkewajiban untuk melaporkan hasil perenungan firmannya kepada teman hafrutanya. Jadi kalau kami bertiga, saya bisa teduh membaca merenungkan firman, kami bikin WhatsApp group. Lalu saya kirimkan kepada 2 teman saya ini hasil perenungan saya. Mereka sama, kirim kepada 2 orang. Nah itu yang kami lakukan setiap hari. Dan saya melihat perubahan yang luar biasa besar. Ada banyak perubahan karakter, ada banyak pertobatan terjadi. Cinta akan Tuhan, cinta kepada kebenaran itu meluap. Luar biasa. Nah ketika kami melakukan itu, karena pakai WhatsApp group, berarti kan semua orang harus pakai handphone. Nah ada jemaat saya saudaraku yang di lereng Gunung Merapi ada 1 bapak. Ya itu di desa di gunung saudara. Mereka rata-rata juga punya handphone saudara. Ya, tapi kalau yang sangat miskin nggak punya handphone. Saudara. Nah ada jemaat saya seorang bapak usianya kira-kira 60 tahun lebih saudara. Kira-kira 62-65 tahun saudara. Nah dia ini tinggal di yang paling atas saudara. Jaraknya dengan puncak Gunung Merapi mungkin hanya 10 kilo. Kalau yang lain sekitar 20-an kilo. Nah kalau Merapi meletus besar, dia harus segera mengungsi karena bahaya. Jaraknya sangat dekat dengan puncak gunung. Nah bapak ini karena hidupnya sangat sederhana. Gak punya handphone. Nah terus gimana menjalankan hafruta firman Tuhan? Padahal harus pakai WhatsApp group. Saudara tahu apa yang dia lakukan? Karena dia gak punya handphone. Dia nggak bisa kirim perenungan firman, dia juga nggak bisa terima dari temannya, teman hafrutanya. Saudara apa yang dia lakukan? Hampir tiap hari. Dia jalan kaki saudara, dari puncak gunung itu. Dia turun ke rumah teman hafrutanya. Itu jalan kaki turun, itu 1 jam. Jalan kakinya itu 1 jam. Untuk mencapai rumah teman hafruta dia. Untuk apa? Untuk dia dengar firman yang hasil perenungan temannya,
dia juga membagi hasil perenungan dia. Itu 1 jam, itu harus lewat sungai hutan. Baliknya setelah selesai dia balik ke rumahnya, mendaki 1 jam. Itu harus lewat jalan pintas baru bisa 1 jam. Kalau lewat jalanan umum, saudaraku, jalanan yang sudah kan, itu memakan waktu 2-3 jam. Berarti kalau pulang pergi, 5-6 jam. Saudara di sini siapa yang tidak punya handphone? Minta sama Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Maksud saya begini, saudara. Kalau saudara hidup di kota dengan semua fasilitas yang ada, saudara bisa punya Alkitab semua versi. Saudara bisa dengan mudah datang ke tempat ini untuk dengar khotbah. Kami bikin pertemuan ibadah raya 1 bulan 1 kali. Dia harus turun dari gunung. Saudara dengan mudah mencapai tempat ini. Enggak punya kendaraan, ya naik kendaraan umum. Punya kendaraan lebih mudah. Tapi Bapak ini jalan kaki. 1 jam turun, 1 jam naik. Tiap hari 2 jam. Nah kalau saudara punya waktu 1 hari 2 jam, saudara bisa pakai untuk ngecek ke mall-mall segala macam. Ya kan? Tapi dia pakai untuk apa? 1 jam turun, diskusi, merenungkan firman sama-sama 1 jam. Dia naik lagi 1 jam. Dia pakai waktu dengan begitu berharga. Teknologi dia nggak punya, tapi tidak bisa menghambat cintanya akan firman. Tidak bisa menghalangi walaupun umurnya sudah hampir 65 tahun dan harus jalan kaki, jalan pintas, kadang-kadang lewat sungai, lewat hutan, saudaraku. Tidak bisa menghalangi untuk dia mencari firman. Tidak bisa menghalangi, karena dia memperlakukan firman Tuhan dengan luar biasa sebagai makanan utama. Saya menantang setiap jemaat di tempat ini. Kalau engkau masih tidak serius melakukan firman Tuhan, malu dengan Bapak tua yang saya ceritakan ini. Apa perlu saya datangkan untuk bersaksi? Nanti dia turunnya kelamaan, saudaraku, dari puncak gunung. Tapi biarlah firman Tuhan boleh selalu menyatakan kuasanya dalam hidup saudara. Melalui apa? Engkau menjadikan firman sebagai makanan utama. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami mau menghidupi firman-Mu setiap hari. Hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat yang datang di tempat ini. Malam hari ini, firman-Mu menjamah mereka. Mendorong mereka untuk masuk di dalam sebuah komitmen yang baru. Bahwa mereka tidak akan pernah keluar dari firman Tuhan. Mereka tidak akan pernah mengizinkan firman itu jauh dari hidup mereka. Setiap hari mereka memperlakukan firman Tuhan sebagai makanan utama dalam hidup mereka. Dan ketika itu jemaat-Mu lakukan, semua kuasa, semua berkat, seluruh manfaat dari firman, itu akan mereka alami. Itu akan berlimpah dalam hidup mereka. Dan di dalam firman, akan ada kesembuhan terjadi. Akan ada berkat melimpah terjadi. Yang lemah akan dikuatkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kami Tuhan, hidup kami hanya ditentukan oleh kuasa perkataan-Mu itu. Haleluya. Ini ikrar dan janji komitmen kami Tuhan. Firman-Mu itu yang kami kejar. Setiap hari dalam hidup kami. Ku yakin saat Kau berfirman, yes, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu Tuhan, oleh firman-Mu. Amin. Ku aman karena Kau menopang. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat
Karena Kau menopang kami. Karena Kau menopang Yes. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa firman, kuasa perkataan-Mu Tuhan. Sehingga yang tidak mustahil bagimu menjadi tidak mustahil bagi kami.